Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, adik-adik peserta kuliah Teknologi Sediaan Solida. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini adalah materi saya yang kedua ya, tentang pengecilan ukuran partikel dan pencampuran. Kemarin sudah saya jelaskan tentang aspek-aspek formulasi ya. Kemudian di situ juga tercakup materi ketiga saya ya tentang kompresibilitas dan kompaktibilitas. Baik, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Baik, sudah kelihatan ya ini materi tentang ukuran partikel. Baik, saya full screen terlebih dahulu. Ukuran partikel merupakan salah satu aspek praformulasi yang harus kita lakukan ketika kita hendak memformulasi sediaan padat ya atau solid, dalam hal ini adalah tablet. Kemarin sudah saya jelaskan ya kenapa pengukuran partikel itu begitu penting ya, karena dia berperanan sangat penting sekali ya dalam nanti menentukan bagaimana pelepasan obat dari bentuk sediaannya. Untuk partikel, ukuran partikel itu parameternya adalah diameter partikel. Untuk satu partikel bisa memiliki banyak diameter ya, seperti kita ketahui bahwa partikel itu bentuknya beragam ya, tidak hanya bentuk bulat saja ya. Kalau bulat saja enak, kita langsung tarik garis maka ketemu diameter atau garis tengahnya. Akan tetapi pada kenyataannya partikel itu bentuknya tidak hanya bulat, kebanyakan adalah bentuknya irregular shape ya, sehingga ada beberapa pendekatan diameter ya, maka diameter ini tidak bisa kita generalisasi untuk partikel yang bentuk bulat, tetapi untuk yang irregular bagaimana pendekatan diameternya. Nah, ini ada beberapa macam ya, mungkin adik-adik sudah mengamati dan sudah mendapat kuliahnya ya di kuliah mikromeritik pada kuliah farmasi fisik ya. Di tahun-tahun sebelumnya mikromeritik saya yang memberikan ya, di tahun adik-adik dosen yang lain saya kira ya sama ya. Jadi pengertiannya semoga ini sudah diajarkan pada farmasi fisik ya. Jadi pendekatan beberapa diameter pengamatan yang kita lakukan di mikroskop, sehingga ini saya sifatnya mengulang ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ketika partikelnya bentuknya seperti ini kan kita tidak mungkin mana yang dianggap diameter. Apakah yang A? Apakah yang B? Apakah yang C? Ataukah yang D? Maka kita perlu melakukan pendekatan banyak diameter ya. Diameter mana yang kita lakukan pendekatan. Silahkan di-refresh lagi ya tentang kuliah mikromeritiknya. Jadi yang mana ini kira-kira? Jadi ini kan ada banyak kemungkinan yang bisa menjadi diameter di sini. A, B, C, atau D. Nah. Oke, lanjut ya. Jadi semua yang diameter yang tertera pada gambar ini adalah dianggap benar. Ya. Semuanya A, B, C, atau D itu dianggap benar. Nah, berikut adalah jenis-jenis atau macam-macam diameter partikel. Ini juga sifatnya mengulang ya, karena saya yakin sudah diberikan di farmasi fisik ya, materi mikromeritik. Diameter yang didasarkan pada volume partikel dengan anggapan partikel berbentuk bola. Jadi ini adalah dV ya. Jadi pendekatannya, jadi diameter, jenis-jenis diameter itu dibedakan berdasarkan pendekatannya. dV diameter yang
pendekatannya kita lakukan berdasarkan volumenya. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya ya, D sama dengan akar pangkat 3 6B dibagi pi. Kemudian diameter yang didasarkan pada yang kedua, diameter yang didasarkan pada permukaan partikel yang diproyeksikan ya. Jadi luas permukaan partikel yang menjadi dasar dari penentuan diameter ini. Asumsi partikel juga berbentuk bola. Ini adalah, nah ini rumusnya ya. D sama dengan akar kuadrat atau akar pangkat 2, 4 A dibagi pi. A-nya ini adalah area, ya, luas. Kalau yang V ini adalah volume. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini gambarnya. Di ini jadi kita proyeksikan dan ini proyeksinya berdasarkan luas permukaan partikelnya. Kemudian ada diameter statistik. Diameter statistik ya seharusnya kuliah statistik sudah ya ini ya, harusnya sudah. Karena saya tidak perlu menjelaskan lagi apa yang ada di dalam kuliah statistik ya. Digunakan pengamatan dengan menggunakan mikroskop, mikroproyeksi ataupun foto mikrograf ya. Ini kan pengamatan yang kalian lakukan di mikromeritik kan menggunakan mikroskop ya. Maka kita harus menentukan diameter statistiknya juga. Jadi secara statistik nanti kita akan tahu diameternya itu berapa, diameter statistiknya untuk pengamatan yang kita lakukan pada partikel yang ada di dalam proses atau studi praformulasi kita. Nah, ada juga diameter Feret, ada juga diameter Martin. Diameter Feret itu diambil dari jarak yang terjauh. Kalau diameter Martin diambil dari jarak yang terdekat. Nah, ini adalah contoh penentuan diameter statistik ya, di mana kalian sudah dapat waktu kuliah mikromeritik ya. Semoga sudah dapat karena bukan ranah saya lagi untuk memberikan kuliah ini ya, karena kuliah ini sudah di kuliah formulasi. Sekedar mengingatkan saja ya, kalian melihat menentukan kelas intervalnya. Kemudian ditentukan rata-rata kelasnya berapa. Kemudian kita tentukan di situ frekuensi munculnya berapa ya dan seterusnya sehingga kita nanti akan memperoleh diameter statistik dari suatu pengamatan yang kita lakukan. Setelah perhitungan, maka kita akan mendapatkan ukuran partikel rata-rata dari partikel yang bersangkutan ya. Jadi akhirnya kita akan mendapatkan ukuran partikel rata-rata dari partikel pengamatan yang kita lakukan. Maka disitulah kita mendapatkan ukuran partikelnya. Kemudian karena ada ukuran partikel rata atau mean ya, atau purata, maka kita akan mendapatkan standar deviasinya ya, penyimpangan bakunya berapa dari rata-ratanya itu. Nah, itu terkait dengan nanti distribusi ukuran partikel dan diameter partikelnya. Distribusi partikel ya, distribusi ukuran partikel dan diameter partikel itu dinyatakan dengan bentuk histogram. Nah, seperti ini. Nah, kita akan melihat distribusi partikelnya itu sebarannya di mana saja. Ya, dari berdasarkan ini yang sumbu X adalah ukurannya ya, kelas intervalnya. Kemudian yang ini adalah sebarannya, berapa banyak jumlah frekuensinya yang muncul dari ukuran partikel yang ada di sumbu X-nya. Ya, sumbu Y-nya adalah berapa banyaknya frekuensinya yang muncul. Nah, maka kita akan mendapatkan histogram yang seperti ini.
Kemudian kita bisa membuat kurva distribusinya. Nah, seperti ini yang kalian didapatkan di Micromeritics ya. Kurva distribusinya, ini particle size in micron, kemudian ini adalah frekuensi munculnya. Ya, coba ini disebutkan ya, ini termasuk kurva distribusi apa untuk yang B1. Ya, silakan nanti dijawab di tugasnya ya. Kemudian ini salah satu contoh ukuran partikel ya, senyawanya ini bahan pengisi ya, bahan pengisi laktosum dengan pengamatan 120 kali ya, laktosum 80S, laktosum 60S, dan laktosum 80M ini jenisnya atau grade-nya. Nah, kita bisa lihat di sini mana yang bentuknya itu banyak sudutnya dan cenderung ini akan terkait dengan sifat alir juga nanti ya. Nah, ini akan terkait dengan sifat alir juga. Yang sferis itu lebih baik sifat alirnya, tetapi kalau yang banyak sudutnya, apalagi bentuknya cube ya atau apa kubus dan sebagainya atau prisma dan sebagainya, itu akan mengalami sifat alirnya akan menjadi lebih jelek dibandingkan yang bentuknya sferis atau mendekati bulat. Ini yang jenis yang lain ya. Jadi dari ukuran partikel kita sebenarnya sudah bisa memprediksi data-data yang lainnya. Tadi salah satu yang saya contohkan adalah sifat alirnya ya. Kemudian coba kalian cari yang lainnya ya. Tadi saya juga sudah menyebutkan terkait juga dengan pelepasan bahan aktif dari sediaannya. Coba itu lebih dijelaskan bagaimana maksudnya. Kemudian juga cari yang lain ya. Dari ukuran partikel itu selain dua yang disebutkan tadi, kita bisa mendapatkan data apa. Itu tugas yang nomor 2. Nah, ini yang tablet grid. Tablet to grid ya, ini yang saya kira sifat alirnya lebih bagus ya, dari bentuknya sudah kelihatan gitu. Ini bentuk yang lain lagi, ini pengamatannya dilakukan dengan menggunakan SEM ya, scanning elektron mikroskop ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi dari sini salah satu untuk menentukan ukuran partikel, maka kita harus mendapatkan data pengamatan mikroskopnya ya. Dan data pengamatannya biasanya menggunakan SEM, dan dari sini ya bisa kita lihat data distribusi ukuran partikelnya di sini. Ini yang di kalsium fosfat di basic ya ini. Dan kemudian yang ini yang nama patentnya kompaktrol ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini mana yang mengikuti distribusi yang kita kehendaki tadi, salah satu pertanyaan saya. Mana yang tidak. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah dari bentuknya itu kita sudah bisa memprediksi ya. Salah satunya adalah distribusi ukuran partikelnya. Nah, itu salah satu yang saya tanyakan di pertanyaan yang sebelumnya tadi ya. Nah, silakan coba dihubungkan adik-adik karena ini sifatnya materinya mengulang dari yang sebelumnya. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini MDEC, ini bentuknya sangat sferis sekali ya, mendekati bulat sekali sehingga distribusinya coba adik-adik lihat. Dan yang Neosop ini, ya ini bentuknya sedikit irregular ya, juga distribusinya coba Anda lihat. Distribusinya sedikit condong ya, sedikit condong ini, condong ke kanan ya. Nah, itu apa artinya? Itu di kuliah farmasi fisik sudah ya. Jadi cara menganalisa ukuran partikel salah satunya seperti itu. Nah, kemudian dalam pengembangan ukuran partikel nanti salah satunya adalah bentuk mikropartikel dan nanopartikel. Ya. Kenapa kok nanopartikel dan bentuk
bentuk mikropartikel itu lebih dikembangkan sebagai penghantaran obat, ya hubungannya dengan salah satu yang sudah saya sebutkan tadi, karena bentuk ukuran partikel itu mempengaruhi pelepasan bahan aktif dari sediaannya. Ya, makanya ada teknologi nano, ada teknologi mikropartikel ya dalam satu sistem penghantaran. Kemudian kita combine dengan bentuknya. Tadi bentuk sudah saya jelaskan di kuliah yang sebelumnya ya. Bentuk sferis adalah bentuk yang ideal ya. Bentuk sferis ya. Bentuk yang paling ideal adalah bulat, tapi sferis sudah mendekati bulat itu sih yang ideal juga. Makanya dari nano partikel dan mikropartikel itu akan berkembang menjadi teknologi mikrosphere, nanospheres ya. Nah, seperti itu. Spheres itu adalah sferis. Bentuk partikel, lah ini dapat menentukan gerakan partikel. Tadi di slide sebelumnya kan sudah dijelaskan ya, bagaimana dengan bentuk yang irregular tadi menyebabkan gerakan partikelnya menjadi lebih jelek dibandingkan yang sferis atau bulat. Nah, kenapa seperti itu? Ini adalah penjelasannya yang di bawah. Bentuk bulat, luas permukaan yang bergeser dengan partikel lain lebih kecil, sehingga dia lebih mudah mengalir. Jadi gesekan antara partikel yang satu dengan yang lain itu bisa diminimalisir ketika bentuknya bulat. Makin tidak teratur bentuk partikel, maka akan sulit mengalir. Ya, perhitungan kalkulasi matematik sudah diberikan juga ini ya di farmasi fisik ya. Bagaimana kita melakukan pendekatan matematik untuk partikel yang bulat dengan alfa Vs ya. Alfa Vs-nya kalau bulat adalah berapa? 6 ya. Kemudian kalau lebih besar daripada 6, maka semakin tidak teratur, maka akan semakin besar alfa Vs ya. Ini salah satu contoh bentuknya ya. Ini adalah yang bulat atau sferis, dia mudah mengalir. Kemudian ada yang bulat telur bentuknya, dengan sisi-sisi yang melengkung satu dengan yang lain. Tentunya akan sifat alirnya juga masih mudah mengalir ya di sini ya, karena dia juga masih kategori mendekati bulat atau sferis. Kemudian bentuk yang lainnya ini. Nah, ini kalau bentuknya kubus seperti ini ya, ekidimensional dengan sisi yang tajam tadi ya, membentuk sudut. Nah, ini sudah mempengaruhi ya, ini hubungannya bentuk partikel dengan sifat alirnya. Agak sukar mengalir. Kenapa? Karena ada gesekan dari dari sisi-sisinya ya. Dari sisi-sisinya itu membentuk rentan membentuk gesekan sehingga menghambat gerakannya. Kemudian ini adalah yang bentuk yang berikutnya adalah tidak teratur atau irregular ya, saling mengunci lah. Ini sudah irregular, kemudian saling mengunci lah. Ini lebih mudah terbentuk gumpalan di sini. Nah, mudah menggumpal, sukar mengalir dan mudah menggumpal. Nah, kemudian nanti tolong ini tugas saya yang berikutnya ya, tolong cari masing-masing contohnya ini. Nah, tidak teratur dan saling mengunci ini. Kemudian bentuk yang lain lagi, bentuk lempengan. Nah, bentuknya lempengan sudah tidak teratur, bentuknya lempengan. Nah, ini akan sukar mengalir ya, sukar mengalir. Sukar mengalir. Kalau yang ini saling mengunci, dia akan mudah menggumpal di samping sukar mengalir. Kemudian ada juga yang bentuknya jarum, batang atau berserabut jarum. Nah, sifat alirnya sangat jelek dan sangat mudah menyatu satu dengan yang lain. Coba kalian cari masing-masing contoh bentuk dan bentuk senyawa atau bahan aktif, bahan pengisi atau bahan penghancur atau bahan eksipien yang lain ya yang sesuai dengan kriteria bentuk ini. Nah, kemudian untuk memudahkan pendekatan bentuk partikel tadi sudah saya jelaskan ya, maka kita melakukan pendekatan dengan menggunakan alfa Vs ya.
Vs itu berasal dari V-nya dan S-nya itu ya berarti dia dipengaruhi oleh V-nya adalah volume dan S-nya adalah surface atau permukaan. Cara menghitung alfa Vs saya kira sudah diberikan di farmasi fisik ya. Silakan dibaca-baca lagi. Jika partikel bulat, ya kenapa kok bulat tadi alfa Vs-nya sama dengan 6? Silakan dibaca lagi ya. Ini perhitungannya ya untuk partikel amorf, perhitungan luas, volume partikel sangat perlu ditambah dengan faktor koresi alfa. Sehingga misalnya partikel amorf mempunyai diameter proyeksi, yaitu diameter yang diamati melalui pengamatan mikroskop, maka kita perhitungannya adalah seperti yang sudah tertera di PPT ini ya, S dan V. Kemudian nanti akan ketemu alfa Vs sama dengan alfa S dibagi alfa P. Kemudian ini sekedar mengingat saja, refresh ya. Nah ini untuk partikel bulat alfa Vs-nya sama dengan 6. Dari mana? Tadi sudah diperhitungkan rumusnya nanti di UTAT sendiri ya. Adik-adik harus mencoba menghitung sendiri ya, sehingga nanti adik-adik ketika di ujian atau di praktikum adik-adik sudah tahu berasal dari mana angka-angka ini. Ini perhitungannya ya secara garis besar seperti ini. A adalah luas, sehingga ketemulah rumus-rumus yang di bawah ini. A adalah PR pangkat 2, kemudian kita masukkan di sini ya, dan ketemulah DP sama dengan akar 4A dibagi Pi. Alfa Vs adalah alfa S dibagi alfa P. Ya, sehingga ketemu alfa Vs-nya. Lalu lanjut untuk partikel yang berbentuk kubus bagaimana ya, sehingga nanti apa yang saya sampaikan tadi ya, semakin tidak beraturan maka akan semakin besar alfa Vs-nya itu dari sini. Nah itu ya, alfa S-nya dicari, alfa V-nya dicari, kemudian kalau kubus maka ketemu 6,8 ya, lebih besar daripada 6. Nah nanti semakin tidak beraturan akan semakin besar alfa Vs-nya. Nah ini ya, ini kalau kubusnya, ini saya kira di mikromeritik sudah ya, kubusnya dibagi 2, bagaimana alfa Vs-nya, kalau kubusnya dibagi 4, bagaimana alfa Vs-nya, kalau kubusnya dibagi 8, bagaimana alfa Vs-nya. Dan ini perhitungannya semakin dia tidak beraturan, semakin tinggi alfa Vs-nya. Nah ini, semakin alfa Vs-nya bentuk partikelnya besar, maka koefisien variasinya semakin besar, CV-nya semakin besar, fluiditasnya semakin jelek. Jadi hubungannya seperti itu ya. Semakin amorf, maka harga alfa Vs-nya akan semakin besar dengan CV yang meningkat ya. Ini adalah satu penelitian ya, shift koefisien alfa Vs dihubungkan dengan koefisien of variasinya. Ya. Jadi inilah penelitian-penelitian yang berbasisnya di farmasi fisik ya, adik-adik ya. Memang sangat jarang S1 farmasi yang mengambil topik farmasi fisik, tetapi seharusnya adalah 1-2 yang mengambil topik ini ya. Datanya tidak harus produk akhirnya itu tidak harus berupa formula ya, formula atau bentuk sediaan tertentu, tetapi juga data seperti ini juga sangat dibutuhkan untuk teman-teman yang bergerak di penelitiannya di formulasi ya. Ya ini hubungan koefisien shift koefisien alfa Vs dengan koefisien of variasi. Nah ini salah satunya ini mewakili senyawa apa ini dan seterusnya. Terus hubungannya bagaimana? Sudah seperti itu aja sudah cukup sebenarnya.
untuk perhitungan. Nah ini ya, kalau kita lihat, ini adalah hubungannya dengan diameter proyeksinya. Yang paling atas adalah diameter proyeksinya adalah 805. Yang nomor 2 dari atas adalah 461 mikrometer medium ya. Kemudian yang kecil-kecil ini 213 mikrometer. Kemudian yang paling bawah adalah 302 mikrometer. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini nanti dihubungkan dengan bagaimana dengan pengaruhnya terhadap sifat alirnya. Kenapa fluiditas ini penting ya? Fluiditas itu mempengaruhi pengisian ruang kompresi. Kemarin sudah saya jelaskan ya di kuliah yang pertama, ketika fluiditas tinggi maka pengisian akan lebih baik sehingga berat tablet atau keseragaman bobot, keseragaman kandungan menjadi konstan dan otomatis nanti kadar dalam masing-masing tiap tablet itu seragam sehingga efek terapi yang dihasilkan juga sama satu tablet dengan tablet yang lainnya. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Semakin besar alfa Vs maka CV akan semakin besar. Dan ini adalah hubungannya adalah hubungan linear ya. Jadi hubungan linear itu adalah ada hubungan korelasi ya antara korelasi positif antara alfa Vs-nya dengan CV ya. Bukan hubungan logaritmik atau berkebalikan semi logaritmik atau eksponensial. Kemudian kerapatan jenis atau porositas ya, ini juga terkait dengan ukuran dan bentuk partikel. Kerapatan jenis atau density ini adalah perbandingan, ini di kuliah fisika dasar sudah ya, jadi perbandingan antara bobot massa dengan volumenya B per V. Itu adalah rho ya. Dalam teknologi farmasi ada kerapatan jenis real, kerapatan jenis partikel, kerapatan jenis apparent, dan kerapatan jenis serbuk. Nah ini nanti coba dicari ya definisinya masing-masing apa itu. Ilustrasi dari serbuk tadi sudah saya jelaskan ya, serbuk itu bentuknya kebanyakan tidak beraturan. Ini menjelaskan tentang porositas ya. Ya, serbuk bentuknya tidak beraturan, kalau dia berada berdekatan satu dengan yang lain maka ada celah antar partikel. Celah antar partikel inilah yang disebut dengan yang akan menimbulkan pori atau pori-pori eksternal. Nah, ini ada pori eksternal, ada celah, ada pori internal. Eksternal kalau dia berada di luar ya, kalau internal ada di dalam, kemudian di samping itu masih ada celah. Nah, ini definisinya ya. Kerapatan jenis real itu diperoleh setelah menghilangkan semua pori eksternal dan internal ya. Salah satu cara untuk menghilangkan pori eksternal dan pori internal adalah melakukan pulverasi ya, atau pengecilan ukuran partikel ya, sampai dia mempunyai ukuran 1 mikrometer atau lebih kecil. Volume bisa kita ketahui menggunakan alat yang namanya pignometer ya. Sehingga kalau kalian menentukan bobot jenis pada farmasi fisik kan kalian menggunakan alat pignometer ya. Seperti ini. Jadi ini dihilangkan, pori eksternal dan internalnya dihilangkan, itu sama dengan kerapatan jenis real. Nah, ini rumusnya ya. Kerapatan jenis real, rho R ya, atau Kj kerapatan jenis R sama dengan massa partikel dibagi dengan volume real ya. Volume yang tidak ada menghilangkan pori internal dan eksternal ya. Nah, tanpa hasil yang diperoleh adalah merupakan harga pendekatan. Sekali lagi ini pendekatan, karena kalau dalam
dalam kenyataannya, ke dalam percobaan atau dalam praktikum atau dalam penelitian, kita harus selalu melakukan pendekatan. Kerapatan jenis partikel. Jadi kerapatan jenis partikel yaitu ada pori internal ya. Pori internal masih kita hitung ya dengan menggunakan pignometer. Jadi volumenya adalah volume partikel, bukan volume real partikel. Kemudian kerapatan jenis semu adalah kerapatan jenis ya massa serbuk dengan massa dibandingkan dengan volume semu. Volume semu itu semuanya dihitung. Ya, jadi volume pori-pori tadi ada 2, internal dan eksternal dihitung. Celah partikel juga dihitung ya. Setelah pada proses penentuan kerapatan jenis semu ini bisa kita tentukan setelah di tapping ya atau dimampatkan sampai dengan volumenya konstan ya. Konstan. Jadi pakai tap density. Kerapatan jenis bulk atau kerapatan jenis bulk ya ini adalah KCB atau ρB. Kerapatan jenis bulk, massa serbuk dibagi dengan volume serbuk. Bedanya apa? Nah, ini sebelum dia mengalami perlakuan pengetapan ya. Jadi kalau diketap kan dia akan sampai volumenya mampat. Ya, ini sebelum mampat itu bagaimana? Nah, itu yang dinamakan dengan volume bulk-nya. Nah, ini mesin pengetap yang ada di lab ya adik-adik ya. Jadi seperti ini salah satunya. Kita untuk mengetahui kerapatan jenis kita menggunakan tap density meter. Ya, ini videonya banyak ya di YouTube. Silakan kalian cari bagaimana metodenya. Nah, ini adalah tugas yang berikutnya ya. Setelah mencari, silakan Anda tulis bagaimana penentuan tap menggunakan kerapatan jenis menggunakan tap density meter. Ini porositas tadi ya, pori-pori tadi ya, pori internal dan eksternal. Perhitungannya seperti ini. Jadi kita bisa hitung dari ρB dan seper ρB per seper ρA. Oke, itu yang tentang ukuran dan bentuk partikel. Kemudian saya akan sharing lagi yang tentang ini tadi sudah disinggung sedikit ya, porositas dan elektrostatika. Saya coba jelasin sedikit ya yang ini pengaruh porositas dan elektrostatika. Nah, sekarang yang elektrostatika ini seperti ini ya. Jadi serbuk ketika berkumpul dengan serbuk yang lain itu juga akan mengalami fenomena elektrostatik ya. Jadi aliran serbuk. Pertama kita harus tinjau serbuk. Aliran sebuah serbuk itu ditentukan oleh merupakan resultan dari gaya berat yang selalu ke bawah dengan gaya tarik yang antara satu serbuk yang satu dengan yang lainnya itu F2. F1 gaya beratnya. F1 adalah penghambat, dan gaya berat adalah gaya penghubung. Sehingga gaya tarik merupakan adalah penjumlahan dari gaya kapiler, gaya eksostatik, dan gaya van der Waals. Gaya tarik ini ya, gaya tarik yang F2 ini adalah penjumlahan dari gaya kapiler, gaya elektrostatik, dan gaya van der Waals. Sedangkan F2 yang merupakan gaya yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi itu ya, kerapatan jenis, berdasarkan kerapatan jenis, ρ-nya kemudian diameter. Kemudian tarik menarik adanya ikatan partikel yang satu dengan yang lain itu ada fenomena, ada 4 mekanisme. Jembatan cair ya, terbentuknya jembatan cair ini yang terjadi pada metode granulasi basah yang Anda lakukan di praktikum P1. Ya.
kita kan biasanya menggunakan larutan pengikat ya yang dibuat sebagai musilagu, sebagai bahan pengikat. Musilagu itu sebenarnya adalah perekatnya untuk mengikat partikel yang satu dengan yang lain dengan menggunakan mekanisme jembatan cair. Ya. Kira-kira seperti ini partikel A, ini partikel B, kemudian ini musilagu yang mengikat partikel yang satu dengan yang lain. Kemudian pada proses granulasi basa, granulnya kan juga setelah terbentuk granul kan ada proses pengeringan di situ. Ketika dalam proses pengeringan kalau di praktikum masih ingat ya menggunakan apa? Ada yang menggunakan lemari pengering atau oven, ada yang menggunakan fluid bed dryer ya. Nah, air yang ada di sini di jembatan cair ini akan menguap, yang tinggal adalah musilagu dalam kondisi kering. Saat itulah terbentuk mekanisme jembatan padat yang ikatannya jauh lebih kuat. Kemudian pengaruh elektrostatik ini ya. Elektrostatik itu menyebabkan partikel yang satu dengan yang lain itu saling tarik-menarik. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Ini ada banyak, silakan nanti dikupas satu persatu ya. Tidak mungkin saya menjelaskan semuanya di sini. Komposisi dipengaruhi yang pertama adalah komposisi fisika kimia dari zatnya. Kemudian adalah bentuk kontak antar senyawanya itu sendiri. Masing-masing zat kan punya sifat fisika kimia sendiri ya. Kemudian kontaknya tadi ikatan apa yang terjadi. Kemudian juga dipengaruhi oleh metode dan kecepatan separasi. Adanya juga kontaminasi ion pada permukaan, adanya kondisi lingkungan sekitar ya atau atmosfer, kemudian adanya juga muatan listrik eksternal dan luas kontak antar partikel itu sendiri. Mungkin fenomena elektrostatik ini adik-adik sudah pernah ya menjumpai ya apabila adik-adik menggunakan penggaris plastik ya. Kemudian itu digesek-gesekkan di kepala ya, kemudian ada kertas kecil, maka kertas-kertas kecil yang dipotong kecil-kecil tadi akan tarik-menarik satu dengan yang lain. Itu adalah elektrostatis ya. Nah, metode dan kecepatan separasi ini pengaruhnya di mana? Semakin cepat separasi maka kan gesekan atau kontak partikel yang satu dengan yang lain akan semakin tinggi, sehingga itu menimbulkan kenaikan temperatur, sehingga itu akan mempengaruhi konduktivitas dari partikel yang bersangkutan. Kemudian muatan listrik eksternal itu juga bisa terjadi ya, karena adanya muatan listrik pada metal elektrik ya, atau ionisasi yang terjadi pada udara sekitar sehingga dimungkinkan adanya elektrostatis. Nah, ini terkait dengan konduktivitas dari partikel yang bersangkutan. Sehingga pada proses pembuatan tablet salah satunya adalah pemberian zat antistatis ya. Antistatis untuk meningkatkan konduktivitas dari partikel, sehingga ini akan mempercepat hilangnya muatan di permukaan partikel. Nah, ini adalah salah satu mekanisme kerja dari bahan pelicin, sehingga distribusi ion merata. Ya, kalau distribusi ionnya tidak merata, saling tarik menarik ya, campurannya akan menggumpal. Kemudian kondisi lingkungan atmosfer ini terkait dengan lingkungan sekitar tempat kita melakukan formulasinya. Ya, salah satu contohnya adalah kelembaban ya relatif. Ini akan sangat mempengaruhi. Kelembaban relatif itu akan dapat menurunkan pengaruh elektrostatika pada pembuatan film konduktor di sekitar partikel. Makanya kita juga pada produk tertentu kita harus mengendalikan RH-nya, kelembaban relatif dalam ruangan tersebut. Ini nanti dibaca lagi ya, konsepsi elektrostatik itu ada di fisika ya, di kuliah fisika dasar. Sekarang nggak ada ya, namanya kimia fisika dasar. Ya, tapi di situ semoga kalian bisa masih ingat ya di kuliahnya. Nah, itu fenomena elektrostatik itu yang bagaimana.
Itu elektrostatik ya, terkait dengan konduktivitas, ada partikel konduktor, semikonduktor, dan isolator. Sehingga ada mobilitas elektron yang terjadi pada permukaan masing-masing partikel. Nah, kalau konduktor, ini ya. Nah, ini kalau terjadi saling bermuatan, maka akan terjadi keseimbangan. Sebelum terjadi polarisasi ya, akan terjadi keseimbangan yang menyebabkan nanti adanya distribusi muatan dalam partikel itu sendiri. Nah, kemudian ada juga, selain partikel konduktor juga ada partikel isolator ya. Partikel isolator ini adalah merusak kondisi permukaan dengan kenaikan temperatur dan kontaminasi ion pada permukaan partikel. Terjadinya pertukaran muatan itu bisa terjadi pada gerakan partikel pada corong alimentasi ya, corong ini ya, untuk hoppernya itu, hopper pada mesin tablet. Kemudian juga pada proses meshing atau pengayaan. Ada gesekan di antara partikel itu sendiri dan gesekan partikel dengan wadahnya. Kemudian yang berikutnya adalah deformasi plastis dan deformasi elastis ya. Yang kita kehendaki kalau kita melakukan proses tabletasi adalah deformasi plastis ya. Karena kita menghendaki perubahan bentuk partikel ya menjadi tablet. Kita melakukan namanya tekanan kompresi ya. Sehingga ketika tekanan kompresi tersebut dihilangkan, maka serbuk yang di tablet tadi atau kumpulan serbuk yang di tablet tadi tidak kembali ke bentuk semulanya ya. Itu adalah deformasi plastis. Karena ada beberapa partikel yang memiliki sifat deformasi elastis. Setelah tekanan kompresi dihilangkan, dia akan kembali ke bentuk semulanya. Makanya ada beberapa kejadian pada formulasi tabletnya menjadi tidak keras. Tidak bisa keras ya. Kemudian saya lanjut ke slide yang terakhir ya tentang pencampuran. Baik, ini adalah salah satu tahapan dalam pembuatan tablet ya. Pencampuran atau mixing, ada alatnya namanya mixer ya. Baik, ke slide berikutnya saya jelaskan apa sih pencampuran itu ya. Dan ini adalah salah satu proses yang harus kita lakukan. Pencampuran partikel padat ya dalam sebuah kegiatan formulasi. Pencampuran itu ada dua jenis, ada pencampuran acak, ada pencampuran interaktif. Pencampuran acak atau random. Jadi kalau kita berbicara tentang random atau acak, maka kita harus tahu definisi dari random itu sendiri ya. Secara statistik itu seperti apa kalau random itu ya. Nah, secara statistik partikel dipisah dan dicampur berulang-ulang. Kemudian dia memiliki kesempatan yang sama untuk berada di setiap bagian campuran pada setiap waktu. Jadi ini penting ya persyaratannya ya. Yang dinamakan acak secara statistik adalah seperti ini. Dia memiliki kesempatan yang sama untuk berada di setiap campuran pada setiap waktu. Tidak terjadi interaksi antar partikel sewaktu proses pencampuran. Ya. Jadi tidak ada interaksi pada saat proses pencampuran. Ini adalah pencampuran acak itu seperti itu. Nah, kalau adik-adik sudah pernah melihat ini ya, ini adalah mirip seperti papan catur. Ya, ini adalah pencampuran sempurna. Pencampuran sempurna itu antara yang hitam dengan yang putih itu membentuk pola tertentu. Tapi kalau pencampuran acak seperti teka-teki silang ini. Ya, polanya acak benar karena dia memiliki kesempatan yang sama
berada di setiap bagian campuran pada setiap waktu. Kemudian mekanisme pencampuran, ada mekanisme yang dinamakan dengan diffusion mixing ya. Gerakan acak partikel secara individu sehingga menimbulkan adanya redistribusi partikel ya. Jadi gerakannya random, tidak terpola. Diffusion mixing. Kemudian ada yang convection mixing, yaitu bergeraknya secara bergerombol dari suatu tempat ke tempat yang lain secara bergerombol membentuk grup partikel. Nah, ini mixnya, nah, seperti itu. Kemudian ada yang berikutnya lagi yang shear mixing ya. Nah, ini adalah adanya perubahan konfigurasi penyusun partikel campuran. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, ada perubahan konfigurasi dalam partikel penyusun campuran. Ini partikel, ini campurannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencampuran acak adalah partikel penyusun campurannya itu sendiri, kemudian waktunya, dan alat pencampurnya atau mixernya itu sendiri. Partikel penyusun campuran, di situ ada sifat fisis yang mempengaruhi proses pencampuran. Sifat fisisnya apa? Tadi sudah saya jelaskan ya, bentuk, ukuran, densitas, dan kelembaban partikel. Kemudian waktu pencampuran, nah, pencampuran homogen membutuhkan waktu yang optimum ya. Ingat optimum bukan lama ya. Optimum itu belum tentu paling lama, paling optimum. Nah, itu perlu dilakukan yang namanya optimasi waktu pencampuran. Di salah satu contoh 5, 10, 15, 20 menit ya. Kalau dia menghasilkan pencampuran yang homogen pada 10 menit, belum tentu yang 15 menit menghasilkan campuran yang homogen. Nah, seperti itu. Nanti coba adik-adik lihat bagaimana, ini pertanyaan yang berikutnya ya, bagaimana cara menentukan optimasi waktu pencampuran. Kemudian mixer ini sangat menentukan terbentuknya campuran yang homogen itu dipengaruhi oleh tipe mixernya. Tipe mixernya apa ya? Kemudian juga rotasinya atau pengaduk yang ada di dalam mixernya itu bagaimana. Pencampuran interaktif ya, tadi kalau pencampuran acak ada pencampuran interaktif ya. Kalau interaktif berarti dia ada interaksi partikel yang dicampur ya. Ada peristiwa adesi, salah satu komponen menempel pada partikel yang lain. Ini pencampuran yang dikehendaki di farmasi. Ya. Ini contohnya ya, ini adalah pencampuran interaktif seperti ini. Ada partikel yang ukurannya lebih besar, kemudian yang kecil menempel ya. Ini yang dikehendaki di farmasi. Ya, contohnya pada micronize ya, proses micronize itu partikel yang ukurannya halus mampu menempel pada permukaan partikel lainnya yang ukurannya lebih besar. Ini dikehendaki dan sangat menguntungkan di farmasi ya. Terutama ini untuk campuran komponen dengan kadar relatif kecil. Kemudian jika salah satu komponen kadarnya sangat kecil, pencampuran acak akan sulit menghasilkan campuran yang homogen. Ya. Maka diperlukanlah pencampuran interaktif seperti ini. Nah, di farmasi banyak digunakan pencampuran interaktif dibandingkan pencampuran acak. Cocok untuk pembuatan tablet kempa langsung karena sifat aliran dari campuran aktif itu, sifat alir dari campuran aktif itu lebih baik dibandingkan campuran acak. Cocok untuk zat aktif yang tidak larut dengan campuran interaktif karena ini dapat memperbaiki proses disolusi dari zat aktif itu sendiri ya. Jadi di farmasi banyak digunakan
pencampuran interaktif dibandingkan pencampuran acak. Nah, coba dijelaskan kenapa ya, alasannya kenapa, itu tugas yang berikutnya. Kemudian lanjut ke uji homogenitas ya, tadi kalau nyampur kan gitu kita harus tahu kriterianya kapan campurannya itu selesai ketika homogen, maka ada uji homogenitas ya. Parameter homogenitas ada SD, ada CV. Ya. Ada SD, ada CV. Yang mana yang banyak digunakan? Coba itu dilihat di tugas yang selanjutnya ya. Ya, kenapa kok yang banyak digunakan itu disertai alasannya ya. Nah, SD ada banyak kelemahan di situ. Kalau SD ini adalah simpangan baku ya. Jadi kalau perbedaan kadarnya terlalu besar satu dengan yang lain, maka itu tidak akan menggambarkan homogen atau tidak campurannya ya. Jadi kalau campurannya itu variasi satu dengan yang lain kecil, ya SD-nya kecil. Kalau variasi satu dengan yang lain besar, SD-nya besar. Maka dipakailah CV. Ya. Kemudian untuk mixer ya, untuk pencampuran alat pencampuran itu sendiri, ketika kita mencampur, nanti tidak boleh diisi lebih dari 60% ya. Jadi harus ada disisakan ruang sebesar 40%. Kenapa? Supaya partikel bisa bergerak ke 3 arah, minimal ke 3 arah. Gaya geser dapat mencegah adanya agregasi. Tidak boleh ada gaya sentrifugal ya. Gaya-gaya yang ada tidak boleh menyebabkan pecahnya partikel, karena di sini kita melakukan pencampuran, bukan pengecilan ukuran partikel. Partikel pecah, maka terjadi perbedaan ukuran partikel. Yang terjadi adalah demixing ya. Kalau partikelnya menjadi lebih kecil, kita bukan mencampur, tapi namanya adalah demixing. Kemudian jenis-jenis dari mixer ada silinder, ada double cone, ada cube mixer. Ini untuk batch kecil dengan perbedaan densitas kecil. Kemudian ada V mixer, ada Y mixer. Itu untuk batch besar dan perbedaan densitas besar. Kenapa kok seperti ini? Coba itu dicari ya di tugas yang selanjutnya. Kayak bentuk silinder, double cone, dan cube itu kok untuk bed kecil dan densitas perbedaan densitas partikelnya kecil. Kenapa kalau yang V dan Y mixer untuk yang sebaliknya ya, bed besar dan perbedaan partikel densitas partikelnya besar. Oke, ini bentuknya ya, ini yang untuk barrel blender, kemudian untuk yang cube itu seperti itu, ada aksisnya ya, ada poros perputarannya. Kemudian yang double cone ini yang bawah, double cone itu seperti itu ya. Ada axis of rotation-nya ya, poros perputarannya. Ini yang V blender, kemudian yang bawah adalah yang Y. Nah, di situ juga ada axis of rotation-nya. Nah, ini adalah tabel untuk kita memilih alatnya tadi ya. Jadi semacam flowchart atau tabelnya gitu. Kita lihat di situ bahan aktifnya kalau kurang dari 0,5% itu ya berarti kita seperti itu, nanti dibaca sendiri ya ini ya, saya tidak mungkin menjelaskannya. Jadi penggunaan alat yang atau penggunaan mixer itu tidak bisa sembarangan ya, kita sesuaikan dengan karakteristik bahan yang mau dicampur. Nah, salah satunya adalah pakai diagram flowchart model yes no seperti ini. Kemudian ada juga yang ball mill ya, ini dibantu dengan bola, itu skematis alatnya untuk mencampur supaya dia lebih campurannya lebih cepat homogen, maka dibantu dengan bola, makanya namanya alatnya ball mill. Kemudian ada juga yang hammer dan rotating cutting mill.
Ya, ini skematis alatnya seperti itu. Adik-adik bisa cari lagi ya gambar-gambar seperti ini, dan juga mungkin ada proses ketika mencampur itu banyak sekali video YouTube-nya ya. Kemudian metode milling of choice of method itu juga ditentukan dengan karakteristik serbuknya masing-masing. Ada yang bentuknya serbuk ya, atau sticky atau friable, mudah rapuh ya, ini rapuh dan sebagainya, atau yang agak keras, itu ada skematisnya di sini pakai apa ya. Kemudian dari distribusi serbuknya, ada yang fine powder soft ya, ada yang fine powder hard, ada yang coarse powder soft, dan seterusnya di sini ya. Itu ada skematis alatnya. Jadi tidak bisa kita juga menggunakan alat yang sembarangan, karena kalau tidak kita tentukan berdasarkan karakteristiknya, metode pencampurannya juga nanti akan menghasilkan pencampuran yang tidak homogen. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kuliah ukuran partikel dan pencampuran ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa ya untuk melihat videonya dari awal sampai dengan terakhir. Jangan pernah di skip ya, karena saya tidak tahu Anda melihat apa tidak videonya. Karena maka saya menyelipkan pertanyaan-pertanyaan di setiap video saya, sehingga video saya itu bisa Anda lihat sepenuhnya dari awal sampai dengan terakhir ya. Demikian, jangan lupa subscribe ya untuk channelnya. Bagi yang belum subscribe ya, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, karena di sana banyak video-video pembelajaran kuliah farmasi juga, dan yang lainnya ya saya jadikan satu memang. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, shalom, om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat semuanya. Terima kasih.